Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Malaysia bertanya kepada saya, kenal dengan Syekh Nuruddin? Ya, orang Indonesia, kata saya. Tuan Guru Ijai yang haulnya terbesar se-Indonesia, lebih dari 1 juta orang. Itu produk 1942. Salam beliau sudah saya dapatkan. Salam orang yang tawadhu, rendah hati. Apa kata yang menyampaikan salam? Lebih tua dari kerajaan tempat kami tinggal Riau, nama kerajaan Siak Sri Indrapura 1723. 1723. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710. 1710. Lalu kemudian setelah 1710, apakah selesai bumi Kalimantan ini memproduksi, mengeluarkan ulama? Ternyata tidak. 1710 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 1735 lahir lagi ulama besar. Kitabnya saya baca, saya lihat dengan mata kepala saya. Nama kitabnya Ad-Durrun Nafis, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Bedanya apa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam bidang fikih, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam bidang tasawuf. Sama-sama ulama made in Kalimantan Selatan. Sama-sama pangkalnya 1710 1735. Sekarang kita pindah ke tahun berikutnya 1857. 1857 ada apa lagi? Ternyata 1857 lahir lagi ulama dari Kalimantan Selatan bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, dan di dalam darahnya menetes darah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama-sama dari Makkah Al-Mukarramah, kakek buyutnya dari Makkah. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dari Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian seorang sultan dari negeri kami, namanya negeri Indragiri. Saya tamat dari sekolah Madrasah Air Molek Indragiri Hulu. Kami punya seorang sultan, dan sultan itu ingin masyarakatnya mengerti ulama, sayang kepada ulama, mengerti fikih. Maka dipanggillah Syekh Abdurrahman Siddiq menjadi mufti kerajaan Indragiri, bertugas di Indragiri selama 20 tahun lamanya. Itulah yang bergelar dengan nama Tuan Guru Safat. Makamnya di Kabupaten Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan, dan masyarakat di sana mayoritas menggunakan bahasa Banjar karena memang komunitas masyarakat Banjar. Insyaallah haul Syekh Abdurrahman Siddiq saya akan tausiah di makam Tuan Guru Safat insyaallah. 1710 1735 1857 meninggal Tuan Guru Safat. Apakah ulama Kalimantan berhenti mengeluarkan ulama? Lahir lagi 1942, 3 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah seorang ulama bernama Syekh Muhammad Tuan Guru Ijai yang haulnya terbesar se-Indonesia, lebih dari 1 juta orang. Itu produk 1942. 1710 1735 1857 1960. Kok Ustaz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Ternyata Tuan Guru Ijai berlalu, Syekh Abdurrahman Siddiq berlalu, Tuan Guru berlalu. Apakah Kalimantan Selatan berhenti memproduksi
masih ada Tuan Guru Bakhit di Barabai. Saya datang ke sana, majelisnya ramai. Beliau pegang tangan saya. Begitu sampai, dipegangnya tangan saya. Saya heran, kenapa tangan saya dipegang? Supaya muridnya tidak bersalaman dengan saya. Tadi tangan saya tidak ada yang megang, hampir copot tangan. Terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian, bapak Kapolda ataupun yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tidak diamankan tadi tidak tahu apa yang terjadi. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta. Jamaah terlalu cinta sampai tidak tahu kalau ustadznya kurus. Dia sangka tegap, gagah dan perkasa. Sampai akhirnya perjuangan berat dari mobil sampai menaiki pentas ini. Yang saya pusingkan nanti gimana turun dari sini. Tapi insya Allah semuanya sayang, insya Allah. Amin. Begitu cara merayu mereka. Ada Tuan Guru Bakhit, ada Tuan Guru, sorbannya sama dengan Tuan Guru Ijai. Tuan Guru apa namanya? Tuan Guru Zuhdi. Saya belum pernah bertemu, tapi salam beliau sudah saya dapatkan. Salam orang yang tawadhu, rendah hati. Apa kata yang menyampaikan salam? Salam dari Tuan Zuhdi, mohon doa. Saya bilang saya yang perlu doa beliau. Ternyata sesama minta doa tidak boleh saling mendahului. Saya minta doa beliau. Lalu kemudian ada pula ulama dari Kalimantan Selatan. Produksi tahun akhir 1960, sanadnya bersambung kepada ulama Makkah Al-Mukarramah, musnidud dunia, ahli sanad dunia tertinggi, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Murid beliau langsung datang dari Kalimantan Selatan, bernama Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Disebut Makki karena beliau lama di Makkah. Disebut Al-Banjari karena beliau orang Banjar. Disebut dengan Azhar As-Sani karena ketika beliau di Kairo, Mesir, banyak murid-murid beliau berdatangan, talaqi, mengambil sanad hadis dari beliau. Fikih Syafi'inya sampai sanadnya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i mengambil dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari Abu Sinat. Abu Sinat dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak dipakai, digunakan ilmunya oleh orang Malaysia. Begitu saya ceramah di Malaysia, di Masjid Muaz bin Jabal, saya lihat baliho besar, Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Orang Malaysia bertanya kepada saya, kenal dengan Syekh Nuruddin? Ya, orang Indonesia, kata saya. Dalam hati saya, untung dia nggak nanya, pernah belajar nggak? Kalau sekedar kenal. Pernah lihat orangnya? Selalu saya lihat balihonya. Pernah belajar? Oleh sebab itu negeri ini, kata Pak Gubernur, negeri religius. Apakah itu berlebihan? Tidak. Karena memang negeri ini mengeluarkan para ulama. Dulu sebelum ada mobil legend,